Oke guys, pengen Gomek, kali ini gue bakal ngebahas produk dari Daksa, yaitu keyboard Daksa M100X, dan langsung kita bahas apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya. Dan untuk kelengkapannya di sini akan kalian temukan adalah pertama kartu garansi, buku manual, kabel braided dari USB Type A ke USB Type C, cap spooler yang dijadikan satu dengan switch spooler, dan ini sih keren ya menurut gua. Kalau diukir Daksa juga boleh juga nih di bagian tengahnya, sayang aja ini polosan ya. Switch cadangan, dan beberapa keycaps tambahan dengan warna mint yang bakal gua pakai sini nantinya ini. Setelah kalian sudah melihat apa aja yang ada dalam paket penjualannya, kita mulai dari desainnya dulu. Desain dari keyboard ini menggunakan layout 98 keys, yang dimana ini hampir full size ya. Dan yang dihilanginnya juga tombol-tombol yang kurang berguna, seperti tombol scroll lock, pause break, end, home, dan juga insert. Jadi di sini kalian bisa lihat ini hampir full keys, dan beberapa keys itu yang dibuang, sehingga nggak jadi 104 key. Tapi menurut gua, ini masih tetap menjadi keyboard yang full keys ya, karena ya fungsi-fungsi utamanya masih ada di sini. Keyboard ini memiliki frame dengan bahan polikarbonat dan juga case yang berbahan polikarbonat smoky black. Jadi yang membuat kesan dari keyboard ini tuh kayak warnanya gelap-gelap gitu, tapi masih tetap transparan gitu. Dan bahan polikarbonat ini juga yang membuat keyboard ini nantinya bakal menghasilkan suara yang lebih crispy dan juga lebih teredam nantinya. Sebenarnya keyboard ini tuh punya 3 konektivitas, yaitu ada wireless dengan 2,4 GHz dongle, dan juga ada Bluetooth dan juga wired. Dan kalian bisa lihat keycapnya di sini menggunakan dual tone keycap, yaitu navy dan juga grey. Dan kalian juga bakal dapetin paket penjualannya dengan yang warna mintnya, yang dimana membuat keyboard ini tuh bakal terlihat lebih menarik dan mencolok mata dengan warna mint yang cukup terang ini. Menurut gue sih suka banget dengan keycap tambahannya ini, yang dimana gue langsung pakai tuh, karena bakal lebih menarik mata aja untuk warnanya jadi 3 tone sih ini jadinya ya. Kita lanjut bahas ke keycapsnya. Keycaps di sini pastinya sudah pakai double shot dong, yang double injection, dimana ini bakal bagus untuk jangka panjang. Dan karena Daksa juga sebelumnya sudah ngerilis keyboard yang sejenis kayak gini, jadi ya kita udah gak perlu ngecek-ngeceknya keycaps lagi lah sebenarnya. Karena keycaps yang dibawakan pasti yang sudah bagus, dan juga sudah awet untuk kita pakai untuk jangka panjang. Dan secara font menurut gue ini yang paling keren nih, karena dia nggak taruh yang sebelumnya tuh ditaruh di tengah kayak model-model retro yang kemarin di Daksa M64 Ultimate tuh ya kan. Di sini ini kalem banget. Jadi ini sih mungkin bakal bisa dibilang bakal menjadi keyboard yang low key dan gak ngejreng-ngejreng amat ya kan. Jadi ini cocok banget buat aktivitas kita di kantor ataupun kita pakai buat main game itu ya enak-enak aja. Mau dibawa kemanapun juga ini tetap kelihatan ya low key aja gitu kayak keyboard pada umumnya. Dan ngomongin keycaps di sini tuh menggunakan cherry profile, jadi ya hasil suaranya bakal lebih crispy karena kita tahu cherry profile selalu menggunakan hasil suara yang bagus ya kan. Dan ngomongin ini sudah cherry profile, ya pasti keyboard ini datang dengan yang short facing, dan tentu agar nggak ada namanya interference ya. Selanjutnya kita bahas switch-nya. Opsi yang dihadirkan di sini menurut gue sih cukup menarik nih. Ada 3 switch nih. Pertama ada Jwick Black Ultimate, terus yang di sini yang kita pegang adalah Gateron Yellow versi 2. Dan terakhir ada Kailh Box White buat kalian yang suka tactile tapi yang pengen clear gitu. Ini cocok sih. Jadi kalau yang di kita ini di Gateron Yellow versi 2, dan kalau kalian pengen lihat switch-switch lainnya, kalian bisa intip ke kreator lain atau tech reviewer lain karena mungkin mereka bahas yang itu. Nah, kita coba dengar dulu hasil suara dari switch ini. Nah, karena yang dibawakan adalah switch Gateron Pro Yellow versi 2, pastinya yang datangnya sudah pre-loop dari pabrik. Jadi ya kalian soal loop-loopan kalau kalian nggak mau ngurus, ini udah aman banget. Lanjut kita bahas kedalaman dari keyboard ini. Keyboard ini tuh mengusung dengan gasket mount. Jadi untuk membuka keyboard ini tuh kalian tinggal buka aja framenya tanpa baut sedikit pun. Dan juga kalian pas udah selesai ngebuka, kalian langsung bisa ngeliat kalau di bawah itu ada silicone pad untuk case-nya, dan juga ada baterai sebesar 3000 mAh. Dan juga di antara flat dan juga PCB itu ditaruh silikon. Jadi keyboard ini tuh udah bener-bener ngedampener banget, suaranya bakal teredam banget karena pakai karet. Untuk flat antar PCB juga, untuk case-nya juga udah pakai silikon. Jadi ya yang pernah kita bahas sebelumnya ya kan,
Kalau dia kasih silikon udah pasti aman banget. Dan lagi pula di sebelah kiri kanan atas bawah keyboard ini, pokoknya di sekeliling keyboard ini dikasih karet silikon. Jadi ya hasil suaranya bakal lebih crispy. Dan kita lanjut ke bagian belakang keyboard ini. Belakang keyboard ini tuh kalian bisa lihat, kita bisa tinggiin keyboard ini dengan 2 mode. Yaitu ada yang rendah dan juga ada yang tinggi. Menurut gua untuk yang paling tingginya ini nggak terlalu tinggi banget, jadi udah aman untuk kemiringannya, nggak tinggi-tinggi banget loh intinya. Dan kan juga bisa nemuin tempat simpan receivernya, dan gue bersyukur banget Daksa tuh naruh ini udah dari yang keyboard sebelumnya yang di M84X Ultimate itu. Jadi ya ini kita nggak bakal kehilangan yang namanya receiver, aman gitu. Dan juga ditaruh magnet biar lebih aman. Dan juga kita bakal nemuin switch untuk ubah dia dari mode wireless, wired, dan Bluetooth. Dan ingat, ini 3 mode yang sesuai dengan switchnya. Jadi pada saat awal kalian buka ini bakal dia wireless 2,4 GHz. Terus kalian geser lagi dia bakal ke wired, kalian geser lagi dia bakal ke Bluetooth. Begitu urutannya. Lanjut kita bahas ke PCB-nya. PCB-nya di sini sudah menggunakan PCB shortcut Gateron dengan hot swap 5 pin. Jadi kalian sudah variasi banget. Kalian bisa pakai switch apa aja dan pakai switch cherry juga bisa karena dia gak akan interference karena sudah pakai short phasing juga. Dan kita ngomongin harganya. Harganya ini bakal dibanderol di angka 1.475.000 pada periode 8 sampai 14 November nantinya. Kalau di lewat tanggal itu kalau naik, jadi ada kemungkinan ini harga yang cukup promo pada saat launchingnya gitu. Oh iya, kita hampir lupa untuk garansinya. Garansi dari keyboard ini seperti biasa, Rexus bakal kasih kita garansi 1 tahun. Dan ya gue sampai sekarang sih belum pernah ngegaransiin keyboard ya. Mau itu pemakaian setahun 2 tahun gue masih belum pernah sih, karena juga switch mekanikal ya kan. Ya kita bisa oprak-aprik sendiri sih ya. Nah, begini tampilan driver dari Daksa M100X. Menurut gue ini mirip lah dengan desain sebelumnya, tapi ini kayaknya lebih oke dikit lah ya. Dan seperti biasa, kita akan dihadapkan dengan pemilihan profil. Kita bisa tambah profil sampai banyak lah ya pokoknya. Terus kita bisa atur efek RGB-nya di bagian sini. Cukup banyak di sini. Ada game mode juga yang nyalanya cuma WSD dan Rocky. Dan ya kalian yang di sini nggak bisa preview ya. Bedanya di situ doang dengan driver-driver lain kayaknya. Bisa gak ya? Yang nggak bisa di preview berarti. Nah, selanjutnya kita ke bagian sini kan bisa atur brightness-nya, yang paling tinggi juga bisa, ya kan? Kalian mau atur speed juga bisa, sleep time juga bisa. Jadi otomatis sleep keyboardnya nggak bisa dipakai itu dalam waktu kalian nggak ngapa-ngapain dalam waktu berapa lama pokoknya. Terus dia bakal nyala lagi kalau kalian pencet kok, aman kok. Nah, di bagian key setting nih, di bagian key setting ini kalian bisa atur per key-nya untuk mau anuin multimedia atau makro itu terserah kalian. Jadi Jadi F1, F2, F12 ini kalian bisa atur multimedianya. Kayak kalian mau atur jadi volume up, volume down, ya itu bisa seperti keyboard pada umumnya ya kan. Terus kalian juga bisa ini makro. Nah, kalian bisa atur makronya dengan nanti kalian add aja profile, tulis nama, mantap ya kan. Oke, terus kalian record, misalnya kalian Q, stop record. Nah, di sini kalian add, nah kalian bisa tambahin makronya gitu, oke? Terus kalian tinggal save nantinya. Tapi dan misalnya kalau ini, oh ini lebih nih ya kan, delete aja, delete, oke? Nah ini kalau mau hapus profile juga bisa pokoknya, oke? Nah yang di sini yang beda kan, ini kita bisa atur musik nih. Nah ini musik ya. Jadi gua coba putar Spotify ini, gua pakai Spotify mini ya, jadi di sini masih tulisan upgrade, jadi ya mohon maaf ya. Nah kita coba lagu Yasobi yang rada jedak-jeduk. Nah pokoknya kalian bisa gini gen buat lebih kencang lagi. Coba kita gen nomor 2 nih, ini bahkan lebih kencang dia. Nah kalian misalnya kalau mau rock juga bisa, ini ada pilihan RGB-nya. Ini auto dance, dance link, ini cloud rise nih. Nah ini ada beda-beda pokoknya. Water range juga ada. Nah, tergantung lagu kalian pokoknya ya. Jadi kalian bisa colorful ataupun mau single color bisa, oke? Oke, mungkin segitu doang untuk drivernya. Dan kita langsung aja masuk ke kesimpulannya. Menurut gua bagaimana keyboard ini tuh bakal menjadi keyboard killer full key nih ya kan? Nggak ada kan keyboard full key yang bener-bener customized banget gitu, dengan dikasih dampener juga sudah dari bawaannya ya kan. Belum ada sih menurut gua dari brand-brand lain yang pesaingnya Daksa juga nggak ada yang rilis keyboard ini gitu. Ini bakal menjadi keyboard killer 100 key gini.
atau keyboard full key nantinya. Karena ya buat kita-kita atau kalian-kalian yang main GTA roleplay, ya kan, gue lagi ngedalamin roleplay banget sekarang nih, main GTA roleplay. Kita bener-bener butuh banget keyboard yang modelan gini, space yang dimakan juga gak besar-besar banget. Bakal lebih kecil lah ketimbang keyboard full key yang pada umumnya gitu. Bobotnya juga lebih ringan sedikit dan juga sudah wireless ya. Dan switch yang ditawarkan juga cukup banyak dan menarik. JW Ultimate Deck, kan boleh nonton nanti di tech reviewer lain yang bakal bahas switch ini. Karena menurut gua Switch itu juga layak banget buat kalian coba nih. Ya, ini bakal menjadi keyboard killer yang pernah kita review semuanya, ya kan? Keyboard-keyboard full size yang kita bahas semuanya tuh bakal terkalahkan oleh satu keyboard ini, itu. Dan mungkin segitu untuk review kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini karena channel ini bermanfaat. And Gomek cabut diri. Bye-bye.